kemudian membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai kebutuhannya masing-masing. Bagian kebenaran firman Tuhan yang begitu luar biasa menjelaskan di dalam kehidupan kita bagaimana perilaku hidup kehidupan jemaat yang mengenal siapa Tuhan dalam hidupnya, yang mengalami sebuah proses perubahan di dalam kehidupan mereka. Kalau kita membaca bagian ini, maka kita melihat siapa mereka. Kok jemaat ini begitu tampaknya begitu luar biasa. Bagaimana mereka memposisikan diri mereka, hidup mereka dengan melihat apa yang mereka miliki itu adalah milik bersama. Bahkan mereka bisa menjual apa yang menjadi milik mereka dan mereka bisa membagi-bagikannya. Ini adalah merupakan satu pertarungan dalam kehidupan waktu kita melihat bagian ini. Mengapa? Kalau kita melihat bagian ini, maka kita mengingat siapa sebenarnya jemaat mula-mula ini. Maka kita mundur, kita menemukan bahwa mereka adalah orang-orang yang baru percaya kepada Kristus. Ketika mereka mendengar apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus, pertama dikatakan bagaimana Petrus sesudah hari Pentakosta, sesudah Roh Kudus turun dalam kehidupan para rasul, dikatakan mulailah Petrus berbicara tentang siapa Kristus. Mulailah Petrus berkhotbah dan menyampaikan siapa sosok pribadi yang dibunuh oleh orang Yahudi pada waktu itu. Dan dia mulai memperkenalkan tentang Kristus kepada mereka. Sampai mulai bagaimana Allah memperkenankan Kristus hadir sebagai anaknya untuk menderita, untuk disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Waktu mereka mendengar apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus, maka di situ mulai titik balik kehidupan jemaat mula-mula itu. Dari yang mereka membenci dan tidak suka tentang siapa Kristus ini, sekarang mereka berbalik dan berkata kepada Petrus, "Hei Petrus, waktu mereka mendengar itu mereka begitu apa? Tertusuk hati mereka. Dan dikatakan, Petrus, kalau begitu apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami perbuat? Maka sederhana kalimat dari seorang Rasul Petrus, dia mengatakan begini, bertobatlah dan beri dirimu untuk dibaptis dan ikutlah dia. Maka ungkapan itu mau menunjukkan ketika jemaat mula-mula itu mendengar ajaran yang benar, menerima ajaran benar, mereka meresponi dengan sebuah tindakan, mereka berubah atau hidup di dalam pertobatan. Dan kita bisa melihat, kalau kita bisa memperhatikan ayat demi ayat, kita menemukan ada banyak hal. Tapi secara khusus, salah satu yang terjadi dalam kehidupan jemaat mula-mula itu, mereka dengan sukacita yang namanya hidup berbagi. Mereka dengan sukacita, dengan kemurahan hati mereka memberi apa yang ada pada mereka. Dan waktu mereka memberi itu ingat ya, mereka bukan hanya melakukan sekali. Mereka berbagi itu bukan karena ini lagi ketemu aja. Tapi Alkitab mencatat mereka terus membagi-bagikan apa yang ada pada mereka. Dilakukan sesuai kebutuhan itu setiap hari. Maka bercermin dari kebenaran firman Tuhan kita bisa melihat perubahan orang yang percaya itu kelihatan. Minimal dia menjadi mau untuk memberi. Kemudian ketika suatu ketika dalam perjalanan kehidupan jemaat mula-mula itu, karena dikatakan Alkitab mereka semakin terus dan terus dan terus bertambah. Maka di dalam kisah para rasul pasal 6 ayat yang pertama, saking sudah semakin banyak orang yang percaya kepada jemaat, kepada Tuhan, dikatakan seperti ini. Timbullah apa? Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Kenapa mereka bersungut-sungut? Alkitab menjelaskan dengan jelas. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Saking banyaknya yang harus dilayani, maka salah satu ciri yang terjadi adalah berbagi itu diabaikan. Berbagi itu menjadi kendor. Nggak ada tenaga yang akan mengerjakan.
maka mereka bersungut-sungut. Mengapa ini bisa terjadi? Saking banyaknya yang menjadi percaya kepada Tuhan, maka menjadi terbengkalai pekerjaan untuk berbagi kepada janda-janda. Dikatakan mereka bersungut-sungut, mereka mengeluh. Kenapa bisa seperti ini? Artinya apa? Sesuatu yang baik yang terjadi dalam perubahan orang percaya, ketika itu lalai dikerjakan, harusnya kita koreksi diri kita. Kita menilai dan kita mengoreksi diri kita. Kenapa? Kita sebagai ibu-ibu yang menjalani kehidupan rumah tangga, di dalam kehidupan keluarga, mendidik anak bersama dengan suami, mendidik cucu, dan segala macam. Begitu banyak waktu yang kita korbankan demi keluarga kita. Dan itu adalah hal yang baik. Tetapi di dalam sikap kehidupan sehari-hari, maka kita diajarkan bagaimana sebenarnya hadir sebagai orang yang percaya. Punya salah satu tanda. Berani berbagi. Tapi berani berbagi juga pun ada caranya. Tidak sembarangan, tidak suka-sukanya kita. Ada kategori-kategori tertentu yang diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Maka sesuatu yang biasa dilakukan oleh orang-orang pada waktu itu, ketika itu diabaikan, maka itu menjadi sebuah sungut-sungut dan menjadi pertanyaan. Akhirnya apa yang dilakukan? Para rasul berkumpul dengan tua-tua, kemudian menyampaikan, pilihlah beberapa orang. Karena kalau sampai pelayanan firman itu berkurang dan menjadi mengurus pelayanan meja, maka sebagai rasul berkata, itu nggak baik. Maka pilihlah orang-orang lain supaya bisa mengerjakan ini. Sebuah kesatuan dalam sebuah pergumulan menemukan sebuah keputusan untuk tujuan bersama. Dan mereka memilih terpilihlah 7 orang untuk mengerjakan bagian yang tidak mampu diurus oleh para rasul waktu itu. Dan akhirnya berjalan. Kemudian kita melihat dari sini. Di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 18. Apa sih yang diajarkan tentang berbagi itu? Maka kita menemukan seperti ini. Timotius diajarkan oleh Rasul Paulus untuk apa? Memperingatkan orang-orang itu. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik. Siapa mereka? Mereka harus berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, menjadi kaya dalam perbuatan yang baik, suka memberi dan berbagi. Maka ketika seseorang memiliki satu pemahaman yang baik tentang kebenaran, maka akan muncul niat yang baik untuk memberi atau untuk berbagi. Menjadi pertanyaan, kenapa Rasul Paulus menasihati Timotius demikian? Karena di sini kita menemukan ayat 19 mengatakan begini, orang yang melakukan perbuatan yang baik, dia menjadikan dirinya kaya dalam kebajikan, maka dikatakan apa? Dan dengan demikian, orang yang berbuat dalam kebajikan ini, orang yang memberi atau orang yang berbagi dikatakan apa? Mereka tuh mengumpulkan satu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya. Di waktu yang akan datang untuk mencapai sebuah kehidupan yang luar biasa, yang sebenarnya. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa waktu seseorang melakukan satu sikap minimal dikatakan berbagi, maka menjadi tolak ukurnya adalah bagaimana kehidupannya setiap hari bercermin dari kebenaran, karena dia tahu dia sedang melakukan sesuatu yang baik untuk dia dikatakan sebagai dasar yang baik bagi dirinya. Karena apa? Ada sebuah jaminan dari kebenaran firman Tuhan untuk kehidupan, untuk masa depan. Suka dibilang kalau mau mengumpulkan sesuatu, kumpulkanlah yang di sorga. Jangan yang di bumi. Kalau di bumi, mengat karat itu akan menghancurkannya. Tapi perbuatan baik yang kita lakukan itu akan terkumpul, kalau bahasanya akan menjadi sebuah tabungan yang indah dalam kehidupan kita. Tetapi balik-balik lagi. Waktu kita membaca dalam bagian kebenaran firman Tuhan, maka selalu digambarkan bahwa orang yang lebih harus selalu menunjukkan sikap perbuatan dalam berbagi. Apakah hanya orang yang lebih yang digambarkan? Tapi ada sisi lain yang diajarkan oleh firman Tuhan.
perempuan janda di Sarfat dikatakan di dalam kekurangannya dia bagi kepada seorang nabi yang hadir bersama-sama dengan dia. Dia beri dan ketika dia mampu berbagi, justru dia bisa terus bertambah kehidupannya bukan hanya sampai hari itu aja. Dia dan anaknya masih bisa makan dan minum besok, lusa dan seterusnya. Ada sesuatu yang baik yang terjadi dalam kehidupan janda di Sarfat. Kemudian kita bisa melihat lagi apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus pasal yang kedua. 2 Korintus pasal yang ke-8 tentang pelayanan kasih itu digambarkan bagaimana orang-orang percaya yang ada di Makedonia punya sukacita yang besar sekalipun mereka hidup melarat dalam kemiskinan. Untuk mereka ngapain? Mereka berbagi kepada orang percaya yang ada di Yerusalem. Maka sikap yang berbagi ini, sikap yang suka memberi ini adalah gambaran orang percaya yang mengerti apa yang dia sedang lakukan, apa yang sedang dia kerjakan. Maka dari sini kita bisa melihat orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Maka dalam Amsal 22 ayat 9 ini mau mengingatkan orang yang baik itu sih seperti apa? Orang yang baik itu seperti apa? Orang yang baik dalam bagian ini lagi memberikan gambaran adalah orang yang tahu bagaimana hidup sebagai manusia di dalam kelebihannya harus berbagi kepada yang miskin dan dia tahu bagaimana kebenaran itu diajarkan kepadanya untuk hidup menjadi orang yang baik. Artinya begini, kalau kita baik dan kita tidak melakukan yang baik, maka itu menjadi persoalan dalam hidup kita. Tapi kalau kita dikenal baik dan kita melakukan baik, kita diberkati oleh Tuhan, kata firman Tuhan. Cenderung kita kalau berbagi, cenderung kita kalau memberi. Biasa kepada orang yang kita kenal. Itu biasa kita lakukan. Tetapi bagaimana ketika kita berbagi dengan orang yang kita tidak kenal? Bagaimana ketika kita berbagi dengan orang yang notabene nggak pernah mungkin bertemu dengan kita? Kan ini nggak gampang. Tapi Mother Teresa juga mengajarkan sesuatu yang luar biasa. Dia berani memberi bahkan hidupnya dia kasih untuk sebuah pelayanan, untuk kehidupan orang yang lain. Maka bercermin dari kebenaran ini. Kita kembali merujuk kepada Kristus itu sendiri. Bagaimana ia tampil untuk memberi hidupnya bagi kita. Dia tampil untuk memberi segalanya nggak berhitung sama sekali. Dan waktu Kristus mengerjakan hal itu, maka itu menjadi cermin yang besar yang harusnya menjadi patokan kita untuk melihat seperti apa kehidupan kita. Apakah kita sudah masuk di situ atau tidak? Pasti setiap kita sudah biasa memberi. Itu sudah biasa kita kerjakan. Apalagi kita sebagai orang yang percaya. Tapi Alkitab memberikan satu standar. Seperti apa orang yang memberi itu. Seperti apa orang yang berbagi. Sehingga disebut indah ketika ia berbagi. Mari kita melihat. 1 Korintus 13 ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku. Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jemaat di Korintus itu begitu luar biasa, lengkap permasalahan kehidupan duniawi mereka. Sehingga salah satu yang ditekankan oleh Rasul Paulus, bagaimana kamu berbicara tentang orang yang percaya yang hidup di dalam kasih itu sebagai buah roh, yaitu kasih itu menjadi kasih. Kasih adalah kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan yang menjadi wujud yang harus dinyatakan dan diberikan contoh. Kalau kamu punya kasih, maka salah satu ciri dibilang kamu punya kemurahan hati. Maka kita mengingat
peristiwa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Saat mereka akan keluar, karena Firaun sudah capek ngurusin dalam tanda petik, karena sudah mengalami berbagai macam tulah, sampai pada tulah yang ke-10 dikatakan kematian semua anak sulung. Hanya udah, kalian pergilah engkau beribadah kepada Tuhanmu. Tapi apa yang terjadi? Saat dia menyampaikan itu, Alkitab menjelaskan, dan Tuhan membuat mereka bermurah hati pada orang Israel. Sehingga mereka membagikan apa yang ada pada mereka untuk bekal dalam perjalanan. Saya melihat ketika saya membaca bagian kebenaran firman Tuhan, dan saya coba merenungkannya secara pribadi. Tuhan bisa membuat musuh seseorang untuk berbuat baik kalau Tuhan menghendakinya. Tapi persoalannya, kalau kita sebagai orang yang percaya tidak memiliki sikap kemurahan, justru itu menjadi pertanyaan penting buat kita. Sikap murah hati artinya lagi digambarkan. Engkau memberi bukan karena engkau ingin mendapatkan. Engkau berbagi bukan supaya kamu dipuji. Kristus sudah memberi hidupnya bukan untuk dipuji, tetapi dia mau menyelamatkan manusia. Dan soal kita hanya untuk berbagi digambarkan. Mesir yang notabene selalu membuat orang Israel menderita. Tapi Tuhan bisa membalikkan hati mereka, membuat mereka bermurah hati, dan mereka berbagi kepada orang Israel. Tetapi ketika kita membaca jemaat mula-mula, maka ketika mereka bertobat dan percaya kepada Tuhan, maka sebuah perubahan kita bisa lihat di dalam hidup berbagi. Maka dari sini kita bisa belajar bersama-sama. Ketika kita mulai belajar untuk berbagi, ketika kita mulai belajar melakukan apa yang Tuhan ajarkan, maka dikatakan kalau kita melakukannya tanpa kasih, maka itu menjadi tidak berarti. Berapa sering dan berapa banyak untuk kita mau membagi waktu aja beribadah, kita masih berhitung. Untuk kita membagi waktu kita untuk berdoa aja kita masih berhitung. Salah satunya adalah doa pagi, kita aja masih berhitung. Tidak ada masalahnya kalau memang kita memang lagi nggak bisa. Tapi kalau kita sendiri sebenarnya bisa dan tidak melakukan hal yang sesederhana seperti itu pun kita masih nggak mampu bagi waktu kita. Bagaimana kita mau menjalani hidup ini? Untuk membagi waktu membaca firman Tuhan pun, jujur kalau kita memperhatikan dunia masa kini, semakin sedikit ditemukan yang melakukan hal itu. Kalau kita mau jujur dan melihat tentang kehidupan kenyataan saat ini, kita pun mau berbagi untuk sesuatu yang benar, kita masih berhitung. Apalagi berbagi sesuatu yang ada pada kita, kita kasih pada orang lain dengan sukarela. Tanda tanya buat kita. Tapi di sini mau mengingatkan, kita butuh pertolongan Tuhan untuk mengubah hati kita, mengubah cara hidup kita. Karena dikatakan kasih itu dikatakan dari 1 Korintus pasal 13 ini. Salah satu sikap dari kasih itu adalah tidak berkesudahan. Artinya kalau kita mau melakukan minimal berbagi yang indah itu, kita melakukannya itu sukarela. Dan sukarela itu bukan hanya karena kita sekarang contoh, kita lagi senang, kita lagi bersyukur, kemudian kita lagi mendapat berkat. Oh, sekarang mau bulan Desember. Kalau hanya itu menjadi ukuran, kita bisa keliru. Karena dari sini kita bisa menemukan ternyata indahnya berbagi karena yang pertama. Kalau jemaat mula-mula bisa melakukan begitu luar biasa ketika mereka berbagi tidak berhitung, mereka berbagi dengan sukacita. Jemaat yang ada di Makedonia, mereka memberi di dalam kemiskinan mereka, mereka memberi di dalam kekurangan mereka, tetapi mereka begitu meluap dengan ucapan syukur. Bahkan Alkitab mengatakan mereka memberi lebih dari yang ada pada mereka. Indahnya berbagi. Kenapa mereka bisa melakukan?
Karena mereka mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Jemaat mula-mula yang awalnya mempertanyakan tentang siapa Yesus Kristus itu. Tetapi ketika mereka disampaikan oleh Petrus dan mereka mulai tahu dan mereka mengenal dan mereka bertobat. Perubahan hidup mereka itu nampak. Dari salah satu yang kita bisa lihat. Mereka tidak peduli dengan apa yang istilahnya kehidupan dunia ini. Tapi apa yang ada pada mereka. Mereka bagi untuk kehidupan orang yang percaya. Kemudian hal yang kedua, indahnya berbagi. Karena apa? Karena sebenarnya kita sedang mengumpulkan harta yang indah. Harta yang indah itu apa? Kehidupan kita yang dikatakan kaya dalam kebajikan. Karena bukan untuk hari ini saja, tapi untuk sampai pada kesempurnaan itu. Maka kalau orang yang belajar untuk melakukan ini, sebenarnya itu ada sebuah kesukaan dalam hidup dia. Dia punya kesukaan, maka ketika dia tidak melakukan itu menjadi hal yang tidak mudah. Tapi menjadi pertanyaan buat kita. Mampukah kita masuk dalam posisi indahnya berbagi? Atau hanya sekedar tema yang indah, tapi kita belum masuk di sana. Ini pergumulan kita bersama. Dan bukan kita nggak mampu. Kita akan selalu dimampukan oleh Tuhan. Asalkan kita berani memulai, berani melanjutkan, dan tetap setia ada di sana. Kalau enggak, kita bisa mundur. Kita bisa lemah, kita bisa jatuh. Dan kita bisa tidak melakukannya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir. Indahnya berbagi karena kasih Kristus. Artinya apa? Cerminan yang kita pelajari dan lihat, yang kita dengar dan kita renungkan tentang bagaimana kasih Kristus kepada manusia, membuat dia memberi segala apa yang ada padanya untuk tujuannya, yaitu kita hidup bersama dengan dia. Maka sebagai orang yang percaya, kita sebagai ibu-ibu yang hadir, bahkan ada bapak-bapak di sini, maka kita melihat indahnya berbagi karena kasih Kristus itu tumbuh dalam hidup kita, berakar dalam hidup kita. Maka ketika kita melakukannya dengan sukarela. Pak, masih bisa kah? Pak, masih mampu kah? Pak, saya nggak kuat. Pak, saya nggak mampu. Pak, saya sibuk dan segala macam. Tapi dari sini orang yang memiliki kasih Kristus, dia mampu mengatur seluruh kehidupannya, mampu mengatur waktunya. Kapan dia harus bagi hidupnya untuk Tuhan, kapan dia harus bagi hidupnya untuk keluarga, kapan dia harus bagi hidupnya untuk pelayanan, dan kapan dia harus bagi hidupnya untuk orang lain. Itu kita sebagai orang yang percaya. Dan ketika rasa kasih Kristus itu bertumbuh, berakar dengan kuat dalam hidup kita, maka setiap perbuatan baik yang kita lakukan itu karena kemurahan hati yang Tuhan poles dan terus mengubahkan hati kita, sehingga kita melakukannya di dalam satu ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Karena apa? Itu yang Yesus ajarkan, itu yang firman Tuhan ajarkan, bahwa indahnya berbagi karena kita mengenal Tuhan kita, karena kita sedang mengumpulkan kebajikan dalam hidup kita sebagai harta yang indah, dan karena kasih Kristus mengalir dalam setiap kehidupan kita. Siap berbagi, mari kita lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Indahnya berbagi menjadi bagian cerminan ajaran firman Tuhan bagi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.